Halo teman-teman, selamat datang di Bumi Pertiwi Channel. Dengan saya Rifai akan membagikan tips, trik, dan tutorial mengenai pertanian dan transmigrasi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya informasi dan berita terbaru mengenai pertanian dan transmigrasi. Oke, let's check it out. Penyakit antraknosa patek pada tanaman cabai. Tanaman cabai yang tumbuh subur dan berbuah banyak menjadi dambaan bagi setiap petani. Selain dari hasil panen yang maksimal, kualitas buah yang baik juga menjadi harapannya. Bagi petani, cabai selalu mempunyai tantangan berat dalam membudidayakan tanamannya. Cuaca merupakan pelopor utamanya, di mana saat musim kemarau, hama tanaman akan berkembang pesat, sedangkan pada musim hujan, patogen penyakit berkembang baik. Pada kondisi kelembaban tinggi, cendawan penyebab penyakit antraknosa adalah salah satu contohnya. Antraknosa merupakan penyakit utama yang menyebabkan kerugian secara ekonomi di seluruh tanaman cabai, dan merupakan penyakit penting di daerah tropis maupun subtropis. Penyakit antraknosa sering terjadi pada cabai. Ini disebabkan oleh jamur Colectotrichum capsicum dan jamur Gliosporium sp. Jenis jamur ini biasanya menyerang bagian tengah buah cabai yang sudah matang. Jamur Colectotrichum capsicum dapat bertahan hidup di dalam tanah, sisa-sisa tanaman, atau buah yang telah terinfeksi. Penyakit antraknosa ini dapat membawa kerugian besar bagi petani. Hasil panen dapat berkurang hingga 50-90% pada musim hujan. Selain itu, jamur penyebab antraknosa berkembang cepat di daerah yang memiliki kelembaban tinggi disertai suhu udara yang juga tinggi. Gejala serangan pada buah. 1. Munculnya bercak hitam melingkar atau coklat busuk pada kulit cabai. 2. Bercak berbentuk bundar atau cekung berkembang pada buah yang belum dewasa atau matang dari berbagai ukuran. 3. Buah cabai yang terserang lama-kelamaan akan menyebar ke seluruh buah menjadi busuk total. Tidak ada yang dapat dipungkiri bahwa antraknosa adalah penyakit yang hingga saat ini masih menjadi momok karena bisa menyebabkan kegagalan panen. Jika tanaman cabai sudah mulai terkena antraknosa, maka pengendaliannya akan sulit dilakukan. Sudah banyak petani yang menjadi korban keganasan penyakit ini. Hal itu menyebabkan tanaman cabai siap panen banyak yang membusuk. Ada beberapa cara pengendalian penyakit antraknosa pada tanaman cabai, antara lain: 1. Seleksi benih atau menggunakan benih yang tahan terhadap penyakit ini. Pilih varietas cabai yang tahan dan toleran terhadap penyakit antraknosa. 2. Musnahkan bagian tanaman baik daun, batang, atau buah yang terinfeksi. Lakukan penggiliran atau rotasi tanaman dengan tanaman lain yang bukan famili seperti terong, tomat, dan lain-lain, atau tanaman inang lainnya. 3. Pembersihan gulma pada tanaman cabai di alur-alur drainase untuk budidaya tanaman cabai dengan mulsa. Gulma yang tak pernah dibersihkan akan menghambat mengalirnya kelebihan air dari lahan, dan drainase yang buruk menyebabkan penyakit tanaman mudah sekali berkembang. 4. Buat jarak tanaman lebih besar dengan pola zigzag untuk menghindari kelembaban udara serta memberikan akses sinar matahari secara merata. Yang kelima, gunakan fungisida untuk mengatasi dan mencegah cabai yang diserang antraknosa. Salah satu hal yang penting perlu diketahui oleh petani cabai di lapangan untuk mengendalikan penyakit tersebut adalah dengan melakukan pengamatan langsung di pertanamannya, lalu melakukan upaya pencegahan dan pengendalian sedini mungkin dengan menggunakan fungisida yang tepat. Upaya pencegahan dengan fungisida dapat dilakukan ketika tanaman cabai sudah mulai mengeluarkan buah. Kemudian, untuk menunjang petani dalam mengendalikan penyakit antraknosa atau patek, maka sebaiknya menggunakan fungisida Corona 325 SC. Memiliki bahan aktif aseksostrobin dan difenoconazole. Berikut penjelasan Corona dari DGW. Corona Prima 325 SC memiliki bahan aktif aseksostrobin 200
gram per liter, kemudian difenoconazole 125 gram per liter. Corona Prima 325 SC adalah fungisida sistemik yang bersifat preventif atau kuratif berbentuk pekatan suspensi berwarna putih krim untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, mangga, jagung, cabai, dan padi. Keunggulan produk ini, yang pertama adalah bersifat sistemik sehingga mampu melindungi seluruh bagian tanaman, tidak menimbulkan fitotoksisitas pada tanaman selama digunakan sesuai dengan dosis atau konsentrasi anjuran. Spektrum pengendalian yang luas sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit pada berbagai jenis tanaman. Dosis rendah sehingga tetap ekonomis dan dapat menghemat biaya aplikasi tiap musim per hektar. Memiliki efek transminar yang kuat dan cepat meresap ke dalam jaringan tanaman sehingga tidak tercuci oleh air hujan. Memiliki phytotonik efek sehingga tanaman akan lebih hijau dan lebih sehat serta tahan terhadap serangan penyakit. Sebaiknya menggunakan produk ini itu sebelum terkena penyakit antraknosa, sehingga untuk menjadi salah satu pencegah terjadinya antraknosa. Ketika nanti sudah digunakan, apabila sudah terserang penyakit kemudian digunakan obat ini, fungisida ini, maka akan sangat sulit untuk disembuhkan. Maka anjurannya sebaiknya digunakan sedini mungkin. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Kozeb 80 WP juga dari DGW, memiliki bahan aktif Mancozeb. Berikut penjelasan Kozeb 80 WP menggunakan bahan aktif Mancozeb 80%. Fungisida kontak berwarna kuning berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang, bawang merah, cabai, kakao, semangka, tomat, kedelai, dan tembakau. Keunggulan produk ini yaitu bersifat protektif. Maksudnya melindungi tanaman dari infeksi penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Mempunyai daya guna yang luas sehingga efektif dalam mengendalikan berbagai jenis penyakit pada bermacam-macam tanaman. Tidak menimbulkan fitotoksisitas pada tanaman, tidak menimbulkan kekebalan penyakit walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Dapat digunakan di musim hujan dan musim kemarau. Dapat dicampur dengan fungisida seperti Procure, Explore, Dense, dan Benlox. Kemudian Kozeb ini sebaiknya dicampurkan dengan Corona tadi sehingga memperkuat dayanya untuk menonaktifkan atau mematikan atau mencegah jamur antraknosa. Karena tadi Corona itu bersifat sistemik, Kozeb ini bersifat kontak. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan bantu. Jika ada yang salah dari penjelasan saya, silakan dikoreksi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.